Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afif Hanifah dengan NIM 415191110160. Saya mahasiswi Universitas Mercu Buana dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat video pengerjaan paket tracer subbab 11.5.5 subnet NIP version 4 network. Di sini kita bisa lihat ada paket tracer activity. Ini ada langkah-langkahnya. Dan bisa kita lihat juga di sini ada addressing table yang masih beberapa kolom tabelnya ini masih kosong. Jadi nanti akan dilengkapi. Kita langsung masuk ke objektifnya. Part 1, Design NIP version 4 network subnetting scheme. Part 2, Configure the device. Part 3, Test and troubleshoot the network. In this activity, you will subnet the customer network into multiple subnets. The subnet scheme should be based on the number of host computers required in each subnet, as well as other network consideration, like future network host expansion. Kita langsung masuk ke part 1, subnet the assigned network. Create the subnetting scheme that meets the required number of subnet and required number of host addresses. In this scenario, you are the network technician assigned to install a new network for a customer. You must create multiple subnet out of the 192.168.0.0/24 network address space to meet the following requirement. Jadi skenarionya ceritanya kita adalah teknisi jaringan yang ditugaskan untuk instalasi sebuah jaringan baru untuk seorang customer. Kita harus membuat multiple subnet selain yang sudah disebutkan. The first subnet is LAN A network. You need a minimum of 50 host IP addresses. B, the second subnet is the LAN B network. You need a minimum of 40 host IP addresses. C, you also need at least 2 additional unused subnet for future network expansion. Saya jelaskan dari yang A. Subnet yang pertama adalah LAN A. Kita memerlukan minimal 50 host IP address. Lalu yang kedua adalah subnet LAN B. Kita memerlukan minimal 40 host IP address. Kita juga memerlukan paling tidak sedikitnya 2 tambahan subnet untuk network expansion nantinya untuk kedepannya. Kita langsung di sini ada hint. Remember that the number of host bits to the power of 2 define the number of hosts per subnet minus 2, and the number of subnet bits to the power of 2 defines the number of subnets. The subnet bits shown in bold are the bits that have been borrowed beyond the original network mask of /24. The /24 is the prefix notation and corresponds to a dotted decimal marks of 255.255.255.0. Di sini jadi ada deretan bilangan biner yang akan kita hitung menjadi subnet mask. Nih, untuk cara penghitungannya, misalkan kita lihat di sini di antara 8 digit ini, 8 digit bilangan biner, ada satu angka 1. Jadi kita kalau mencari nomor subnetnya itu angka 2 dipangkatkan dengan 1. Sesuai dengan jumlahnya di sini ada 1, hasilnya itu 2. Lalu kalau kita mau mencari nomor host per subnetnya, kita lakukan operasi perhitungan 2 dipangkat 7. 7 itu didapat dari sisa ini. Selain angka 1-nya, 2 dikurang 7. Angka 0-nya dan 7 digit, 2 pangkat 7 dikurangi 2 sesuai dengan rumus yang telah disebutkan minus 2. Nah, sudah didapatkan hasilnya. Hasilnya itu
2 pangkat 7 adalah 128 dikurangi 2. Jadi nomor host per subnetnya itu 126 yang ini. Untuk yang ini 62 hasilnya. Lalu yang ini untuk 2 pangkat 5, 32 dikurang 2 ini 30. Lalu ini 14. Dan yang ini hasilnya terakhir 6. 4. 2 pangkat 2, 4 dikurang 2, 2. Nah, di sini saya sudah menghitung untuk operasi yang di sini, saya taruh di sini. Nah, ini tabel yang sudah saya lengkapi, yang sudah saya hitung berdasarkan rumus yang tadi. Sekarang kita step 2. Fill in the missing IP address in the addressing table. Assign IP address based on the following criteria. Use the ISP network setting as an example. Assign the first subnet to LAN A. Use the first host address for the customer router interface connected to LAN A switch. Use the second host address for the LAN A switch. Make sure to assign a default gateway address for the switch. Use the last host address for PCA. Make sure assign a default gateway address for the PC. Ini untuk yang step B kurang lebih sama dengan yang A, hanya perbedaannya ini LAN A, ini LAN B. Sekarang kita masuk ke step yang part 2, configure the device. Configure basic setting on the PCs, switches, and router. Refer to the addressing table for device name and address information. Jadi di sini kita diminta untuk konfigurasi setting dasar pada PC, switch, dan router. Sekarang kita setting custom router. Ya, untuk setting custom router, step 1, set the enable secret password on custom router to class 1, 2, 3. B. Set the console login password to Cisco 123. C. Configure custom router as the hostname for the router. D. Configure the G0/0 and G0/1 interface with IP addresses and subnet max, and then enable them. E. Save the running configuration to the start of configuration file. Di sini kita ditugaskan untuk konfigurasi customer router. Ya, kita masuk ke CLA tab. Kita masukkan command enable. Setelah itu masuk ke configuration terminal. Kalau sudah, kita masukkan, kita mau setting nama hostnya terlebih dahulu aja. Hostname seperti yang diminta customer router. Ini kita paste customer router. Sudah. Setelah itu kita setting passwordnya, enable secret class 1, 2, 3. Nah, kalau sudah, kita masuk ke LAN console. No. Kita masukkan lagi password yang ini, Cisco 123. Cisco 123. Sudah, masukkan command login. Nah, ini kita sudah. Sekarang kita mau masuk ke interface Gigabyte 0/0.
Nah, setelah itu langsung masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Kita lihat ada di sini. Ini IP address-nya. Lalu subnet mask-nya kita copy juga. Setelah itu sudah kita masukkan command no shutdown. No shutdown. Sekarang untuk IP address-nya sudah disetting, subnet mask-nya juga. Sekarang kita setting untuk default gateway-nya. Setting untuk default gateway-nya itu sekarang kita save untuk konfigurasinya dengan command copy running config startup strip config. Ya, sudah. Untuk custom routernya sudah. Sekarang kita masuk untuk setting IP address VLAN 1 untuk LAN A dan LAN B. Kita kasih LA tag. Enable. Masuk ke konfigurasi yang terminal. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1. Sudah kita setting untuk IP address-nya. Kita ambil dari sini. Ini untuk LAN A switch. Ambil. Subnet mask-nya. Subnet mask-nya sama, masih sama. No shutdown. Sudah. Setelah itu kita setting IP default gateway-nya. Untuk IP default gateway-nya kita pakai yang ini. Sudah, sekarang kita save konfigurasinya dengan komen sama seperti yang tadi, copy running strip config startup strip config. Sudah, untuk LAN A sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi LAN B. Buka kembali si LA tag. Enable configuration terminal. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, sekarang untuk IP address-nya kita pakai yang ini, LAN B switch.
address kita paste untuk subnet max-nya masih sama 255.255.255.192. Sudah, no shutdown. Nah, setelah itu sekarang kita setting untuk default gateway-nya. Default gateway dari LAN B switch. Default gateway-nya pakai yang ini. Kita copy dulu aja. IP default street gateway. Kita paste yang tadi. Ini sudah. Sekarang kita save konfigurasinya. Sudah. Untuk customer router sudah, LAN A dan LAN B juga sudah. Sekarang kita diminta untuk step 3, configure the PC interface. Configure the IP address, subnet max, and default gateway setting on PCA and PCB. Sekarang kita setting untuk konfigurasi PCA dan PCB. Kita masuk ke PCA. Kita ke menu desktop, IP configuration. Nah, ini masih kosong, kita isi dengan tabel yang ada di sini. Ini milik PCA, IP address-nya. Kita copy. Paste. Untuk subnet max-nya, kita ganti belakangnya 192. Ya, 192. Semuanya sama subnet max-nya untuk PCA dan PCB. Default gateway-nya kita ambil gigabit Ethernet 0/0. Nah, ini sudah. Untuk PC yang pertama sudah. Sekarang kita konfigurasi lanjut ke PCB. Kita ke IP configuration. Untuk IP address-nya kita lihat lagi di addressing table yang ini. 192.168.0.126. Subnet max-nya kita ganti belakangnya aja 192. Untuk default gateway-nya kita samakan dengan gigabit Ethernet 0/1. Sudah. Untuk PCB sudah. PCA sudah, LAN A sudah, LAN B sudah, dan customer router-nya sudah. Kita coba lihat lagi ya. Ini masih merah. Sekarang kita langsung coba tes untuk ping saja biar kita tahu kesalahannya ada di mana. Test and troubleshoot the network. Determine if PCA can communicate with its default gateway. Do you get a reply? Kita coba tes. Aduh. Nih, kita ping default gateway dari PCA. Ini kita lihat lagi ya. 192.168.01. 192.168.01. Sudah bisa. Determine if PCB can communicate with its default gateway. Do you get a reply? Sekarang berarti kita coba ping
dari PCB ke default gateway-nya. Untuk PCB default gateway-nya belakangnya 65. Kita coba pin 192.168.0.65. Kita coba lihat apakah mendapat reply. Nah, ternyata di sini request tempat. Kita coba lihat dari konfigurasinya apakah ada yang salah. IP address-nya 192.168.0.126. Untuk subnet max-nya sudah benar. Default gateway-nya sudah benar. Nah, mungkin di sini ada yang bermasalah untuk LAN B-nya. Kita coba konfigurasi dari ulang lagi ya. Untuk LAN B, kita masuk lagi ke interface VLAN 1. Sekarang kita setting LAN B-nya. Ini IP address-nya, ini subnet max-nya. Dua lima lima titik 192. Shutdown. Sekarang kita setting IP default gateway-nya. Untuk IP default gateway-nya kita masukkan yang ini. Sudah, kita save konfigurasinya. Copy running config startup config. Untuk LAN B berarti sudah betul. Kita lihat di customer routernya apakah ada yang salah. Ini untuk setting passwordnya udah. Untuk interface gigabit ethernet 0/0-nya sudah disetting. Untuk default gateway-nya sudah. Oh, berarti yang kurang adalah setting untuk gigabit ethernet 0/1-nya ini belum. Ini diminta untuk login. Nah, kita masuk ke configuration terminal. Untuk passwordnya flash 123. Nah, kita masuk ke configuration terminal. Sudah. Setelah itu interface gigabit internet.
Setelah itu kita masuk interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, kita setting IP address. Untuk IP address-nya kita lihat di sini. Kita masukkan. Untuk subnet max-nya juga nanti kita masukkan 255. Sekarang kita setting IP default gateway-nya. Sudah. Sekarang kita save konfigurasinya. Copy running. Sudah, sekarang kita lihat apakah sudah terhubung. Nah, ini sudah berubah ya, dari yang berwarna merah menjadi warna hijau, berarti kita bisa tes lagi. Kita lihat instruksinya dulu. Determine if PCA can communicate with its default gateway. Do you get a reply? Nah, kita ping lagi. Untuk PCA tadi tidak bermasalah, sekarang kita coba tes lagi saja ya. Apakah akibat perubahan yang tadi ada masalah? Kita ping lagi ke default gateway yang ini. 192.168.01. Nah, ternyata untuk PC A sudah tidak ada masalah. Tadi yang bermasalah itu PC B. Nah, kita coba ping ke default gateway 192.168.065. Tadi ini timeout, request timeout. Sekarang kita coba tes. Nah, ternyata sudah mendapat reply. Berarti ini jawabannya yang A yes, yang B yes. Lalu kita tes uji yang C. Determine if PCA can communicate with PCB. Do you get a reply? Nah, di sini kita tes dari PC A ke PC B. Kita coba ping. Untuk PC B kita lihat dulu IP address-nya. Kita copy. Satu 192.168.0.126. Kita coba pastikan lagi. Ya, sudah benar. Akan mendapat balasan. Nah, ternyata sudah terkonfigurasi dari PC A ke PC B sudah bisa terhubung. Nah, berarti untuk kesimpulannya di sini sudah bisa semuanya. Sekarang kita coba cek result. Sudah oke semua. Ya, kalau seperti itu, saya akhiri video presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.